bahwa kartu tersebut sudah tidak dapat digunakan. Suwanto terkejut dan meminta pegawai untuk mencobanya sekali lagi. Setelah diperiksa kembali, pegawai menjelaskan bahwa kartu itu telah dinonaktifkan oleh pemiliknya. Saat itulah Suwanto akhirnya menyadari bahwa Laura benar-benar telah menghentikan seluruh akses kartu yang selama ini ia gunakan. Dengan wajah yang mulai tegang, Suwanto segera mengeluarkan kartu rekening gajinya sendiri. Di dalam hatinya, mulai muncul rasa khawatir. Selama ini ia terbiasa hidup mewah, sehingga takut saldo rekening pribadinya tidak lagi mencukupi. Kekhawatiran itu ternyata benar. Saat kartu tersebut digunakan untuk membayar, transaksi langsung ditolak karena saldo tidak mencukupi. Suasana di dalam toko seketika menjadi canggung. Banyak pengunjung menoleh ke arah mereka. Sebagian mulai berbisik dan menertawakan kejadian tersebut. Suwanto dan teman masa kecilnya hanya bisa menahan rasa malu sebelum akhirnya buru-buru meninggalkan toko. Sesampainya di rumah, Suwanto sudah tidak mampu lagi mengendalikan emosinya. Pria itu melampiaskan kemarahannya dengan melempar dan menghancurkan berbagai barang yang ada di dalam rumah. Sambil terus meluapkan kekesalannya, Suwanto tidak habis pikir mengapa Laura berani memberhentikannya dari perusahaan sekaligus menghentikan semua fasilitas yang selama ini ia nikmati. Tidak lama kemudian, satu persatu teman lamanya mulai menghubunginya. Namun, bukan dukungan yang Suwanto terima. Sebaliknya, mereka justru menertawakan keadaan yang sedang dialaminya. Mereka mengatakan bahwa Suwanto telah membuat keputusan yang sangat keliru. Demi membela teman masa kecilnya, ia justru kehilangan pekerjaan dan pertunangannya dalam waktu yang bersamaan. Menurut mereka, selama ini Suwanto sama sekali tidak menyadari posisi dirinya yang sebenarnya. Tanpa dukungan Laura, ia bahkan tidak akan pernah bisa berada di lingkungan pergaulan mereka. Mendengar semua perkataan itu, Suwanto semakin marah hingga melempar telepon genggamnya. Melihat keadaan tersebut, teman masa kecil Suwanto berpura-pura menenangkan dirinya. Wanita itu mengatakan bahwa Laura mungkin hanya sedang terbawa emosi. Menurutnya, jika Suwanto bersedia mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan tulus, Laura pasti akan memaafkannya karena masih mencintainya. Mendengar saran itu, Suwanto justru semakin kesal. Ia tidak pernah menyangka bahwa teman masa kecilnya akan memintanya untuk meminta maaf kepada Laura. Melihat reaksi Suwanto, wanita itu segera menjelaskan alasan sebenarnya. Ia baru saja menerima telepon dari agen properti yang memberitahu bahwa Laura telah mengambil kembali apartemen yang selama ini mereka tempati. Mereka diminta segera mengosongkan apartemen tersebut. Jika tidak, mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal. Mendengar kabar itu, Suwanto akhirnya mulai berpikir dengan lebih tenang. Barulah ia menyadari bahwa apartemen itu sepenuhnya milik Laura. Berbagai lukisan, koleksi minuman, hingga barang-barang berharga di dalam rumah juga merupakan milik Laura. Bahkan semua hadiah mahal yang selama ini diberikan Suwanto kepada teman masa kecilnya ternyata dibeli menggunakan uang Laura. Selama ini Suwanto menikmati semua kemewahan itu hanya karena dirinya adalah tunangan Laura. Kini, pertunangan mereka telah berakhir. Suwanto mulai percaya bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali semua yang telah hilang adalah memperbaiki hubungannya dengan Laura. Setelah menenangkan diri, Suwanto memutuskan pergi menemui Laura. Ia yakin jika mau merendahkan hati dan mengakui kesalahannya, Laura pasti akan memaafkannya. Namun, saat tiba di kediaman Laura, kepala pelayan menyampaikan bahwa Laura tidak bersedia menemuinya. Bukan hanya itu, kepala pelayan juga mengatakan bahwa Laura telah berangkat ke luar negeri. Mendengar kabar tersebut, Suwanto hanya bisa berdiri terpaku.